Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Putri Azara dari kelas C Akuntansi Sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas auditing 2 mengenai laporan keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk. Di bab 1 pendahuluan yaitu ada gambaran kantor akuntan publik, yang dimana ada sejarah kantor akuntan publik, yaitu Ernst Young atau EY adalah perusahaan jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditor bersama dengan PwC, Deloitte, dan KPMG. EY merupakan perusahaan global yang terdiri dari sejumlah perusahaan anggota. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja merupakan salah satu kantor akuntan publik terdepan dan terbesar di Indonesia dengan afiliasi EY, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 besar firma jasa profesional di dunia, The Big Four. Kualitas dan kompetensi KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja juga telah diakui secara global. Klien utama Ernst Young antara lain Pertamina, Bank Negara Indonesia, BRI, PT Krakatau Steel and Group, Coca-Cola Indonesia, dan Indosat. Lalu di sini ada profil kantor akuntan publik, yaitu nama Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Ini lebih tepatnya kantor pusatnya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk lokasi kantor akuntan publik itu ada 2. Yang pertama, kantor akuntan publik EY di Jakarta, yaitu di Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, lantai 13, Tower 2, lantai 7. Itu letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53, Jakarta. Yang kedua ada kantor akuntan publik EY di Surabaya, yaitu beralamat atau berlokasi di Plaza BRI lantai 9 Jalan Basuki Rahmat nomor 122 Surabaya. Jumlah cabang kantor akuntan publik yaitu ada 2, yaitu yang tepat berada di Jakarta dan di Surabaya. Jumlah partner kantor akuntan publik yaitu ada 27 akuntan publik. Gambaran perusahaan sejarah PT Surya Toto Indonesia Tbk, yaitu perseroan mengawali usahanya sebagai CV Surya yang bergerak di bidang penjualan material bangunan, terutama produk saniter di tahun 1968. Perusahaan ini kemudian menjadi agen penjualan resmi Toto Ltd Jepang, sebuah merek produk saniter ternama di dunia. PT Surya Toto Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1977, tepatnya 11 Juli 1977, yang berkantor pusat di Jalan Letjen S. Parman, Kafling 81, Jakarta. Berikut ini merupakan struktur organisasinya, yang terdiri dari presiden, dewan direksi, dan pemegang saham. Untuk bidang usaha, PT Surya Toto Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi beragam produk berupa produk saniter, fitting, peralatan sistem dapur, serta kegiatan lain yang berkaitan dengannya. Produk-produk PT Surya Toto Indonesia antara lain saniter, yaitu kloset, wastafel, Uniral, bidet, dan sebagainya. Untuk fitting ada kran, shower, dan sebagainya. Kitchen system, yaitu ada peralatan sistem dapur, lemari pakaian, kabinet vanity, dan sebagainya. Dan aksesoris, tempat tisu, tempat sabun, gantungan handuk, dan sebagainya. Di sini ada pemegang saham dan dewan direksi. Untuk pemegang saham, jumlah pemegang saham terdiri dari 1.465. Beberapa pemegang saham yang diketahui yaitu Toto Limited Japan, PT Muti Fortuna Asindo, PT Surya Paramitra Abadi. Lalu ada publik sebesar 5%. Yaitu selanjutnya ada dewan direksi. Jumlah dewan direksi ada 11, yaitu sebagai berikut. Presiden direktur yaitu
bernama Hanafi Atmadireja, Wakil Presiden Direktur ada Akira Tanaka, Direktur Beni Suryanto, Jun Hanaoka, Setiabudi Purwanto, Ferry Prajogo, Juliawan Sari, Anton Budiman, Hidemi Ishikawa, dan Seiji Iso, serta Direktur Independen yaitu ada Fauji Munir. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi auditing sendiri merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan seseorang yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan yang bertujuan mengevaluasi dan meneliti secara objektif berdasarkan bukti yang diperoleh atas kinerja manajemen dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Untuk bukti audit sendiri, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk dijadikan dasar penilaian dengan cara membandingkan kesesuaian informasi yang disajikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan ada prosedur audit, yaitu merupakan instruksi-instruksi terperinci yang menjelaskan bahan bukti audit yang harus diperoleh selama melaksanakan pengauditan. Di bab 2 ini ada pembahasan mengenai prosedur audit perusahaan. Yang pertama ada siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perkiraan-perkiraan utama yang terdapat pada siklus penjualan dan penerimaan kas yaitu ada penjualan, cadangan, retur penjualan, beban piutang tak tertagih, potongan, piutang dagang, penyisian, piutang tak tertagih, dan kas di bank. Yang kedua ada siklus persediaan pergudangan. Siklus persediaan pergudangan adalah unit karena erat hubungannya dengan siklus transaksi lainnya. Bahan baku dan buruh langsung masuk ke siklus persediaan dan pergudangan. Masing-masing dari siklus perolehan pembayaran, siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dan siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini ada tujuan audit transaksi pengujian pengendalian pengujian substantif transaksi pada siklus penjualan. Yang pertama, di sini ada siklus penjualan untuk tujuan audit transaksi, catatan penjualan yang sesungguhnya dikirim kepada pelanggan, yaitu keberadaan. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa pesanan pelanggan sebagai bukti persetujuan pelanggan, memeriksa faktur penjualan yang mendukung daftar pengiriman barang pesanan pelanggan. Untuk pengujian substantif transaksinya yaitu menguji pengiriman barang yang tidak dibuat fakturnya, menelusuri entry jurnal penjualan untuk mendukung dokumen termasuk salinan faktur penjualan daftar pengiriman barang, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Lalu ada mencatat, untuk tujuannya itu ada mencatat setiap transaksi penjualan yaitu kelengkapan, pengujian pengendalian yaitu memeriksa dokumen pengiriman secara berurutan. Untuk pengujian substantifnya ada memeriksa jumlah dan barang yang dikirimkan sesuai dengan jumlah barang yang dipesan dengan menggunakan jurnal penjualan, yaitu menelusuri dokumen yang dikirim dengan menggunakan jurnal penjualan untuk mengetahui mana yang telah masuk. Lalu ada tujuan audit transaksi, yaitu untuk mencatat penjualan yang barangnya telah dikirim dan memeriksa tagihan dan mencatatnya, yaitu akurasi. Untuk pengujian pengendalian, yaitu memeriksa faktur penjualan dari dokumen pengiriman, memeriksa akurasi dan otorisasi ketetapan daftar harga yang disetujui, dan memeriksa rekening bulanan yang dikirim. Untuk pengujian substantif transaksinya itu menelusuri entry jurnal penjualan dengan faktur penjualan, menginput kembali harga ke komputer dan mencocokkan dengan faktur penjualan, dan menelusuri detail faktur penjualan dengan menggunakan dokumen pengiriman, order penjualan, dan pesanan dari pelanggan. Lalu lanjutannya untuk tujuan prosedur audit yaitu ada transaksi penjualan sebaiknya diklasifikasi, yaitu pengendaliannya yaitu memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal, yaitu pengendalian substantifnya transaksi memeriksa salinan faktur penjualan agar dapat diklasifikasikan dengan Selanjutnya, tujuan audit penjualan tanggalnya dicatat dengan tepat.
Untuk pengujian pengendalian, melaporkan dokumen pengiriman secara berurutan. Untuk pengujian substantif transaksinya, membandingkan tanggal pencatatan penjualan pada jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan surat tagihan. Untuk tujuan audit berikutnya itu catatan penjualan yang sesungguhnya dikirim kepada pelanggan. Untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa pesanan pelanggan sebagai bukti persetujuan pelanggan, memeriksa faktur penjualan yang mendukung daftar pengiriman barang pesanan pelanggan, dan memeriksa rekening faktur penjualan secara berurutan. Untuk pengujian substantif transaksi, membandingkan tanggal awal penjualan yang dicatat pada jurnal penjualan untuk mendukung dokumen termasuk salinan faktur penjualan, daftar pengiriman barang, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan audit transaksi pengujian pengendalian pengujian substantif transaksi pada siklus penerimaan. Di sini untuk tujuan auditnya, catatan penerimaan kas yang sesungguhnya diterima oleh perusahaan. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa adanya rekonsiliasi kas di bank oleh akuntan. Lalu untuk pengujian substantif transaksinya, review jurnal penerimaan untuk melihat adanya tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa, dan menelusuri ayat jurnal dari ayat jurnal ke laporan bank. Selanjutnya ada tujuan audit kas diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa pembukuan penerimaan kas, laporan piutang yang benar dikirimkan, dan adanya para pegawai dalam mengontrol penerimaan. Selanjutnya itu ada pengujian substantif transaksi, yaitu memeriksa data, membandingkan jumlah penerimaan kas sudah benar dari segi jumlah dan tanggal penerimaan, dan membandingkan catatan penerimaan kas dengan duplikat slip setoran. Selanjutnya, kas yang diterima disetor ke bank dan yang dicatat sebesar kas yang diterima. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa akuntan, melakukan rekonsiliasi kas di bank, para pegawai yang memegang data, laporan piutang benar dikirim ke pelanggan. Lalu pengujian substantif transaksi memeriksa dan membandingkan jumlah penerimaan kas sudah benar dari segi jumlah dan tanggal penerimaan. Selanjutnya tujuan audit penerimaan dimasukkan ke file piutang dengan benar dan diikhtisarkan dengan benar. Untuk pengujian pengendalian, memeriksa laporan piutang dengan benar dikirim ke pelanggan, bukti file sudah direkonsiliasi di buku besar. Lalu pengujian substantif transaksinya memeriksa dan membandingkan file piutang sudah benar dari segi jumlah dan tanggal, dan menggunakan software khusus audit untuk mengetahui jumlah ke buku besar. Selanjutnya tujuan audit pengklasifikasian transaksi penerimaan. Untuk pengujian pengendalian, memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Untuk pengujian substantifnya, memeriksa dan memastikan kebenaran pengklasifikasian akun. Lalu penerimaan kas dicatat pada tanggal yang tepat. Untuk pengujian pengendalian, memeriksa pencatatan sesuai dengan tanggal. Untuk pengujian substantifnya, membandingkan tanggal setoran dalam laporan bank, jurnal penerimaan. Selanjutnya, di sini ada tujuan audit transaksi pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi pada siklus persediaan dan pergudangan. Ada siklus persediaan dan pergudangan, di mana tujuan auditnya itu persediaan dalam data inventaris memang ada. Untuk pengujian pengendalian, identifikasi label dengan nomor ditempelkan pada persediaan yang sebenarnya. Lalu ada pengujian substantif persediaan yang ada label tercatat agar auditor meneliti keberadaan dan deskripsinya.
Lalu ada tujuan audit untuk seluruh persediaan yang ada sudah dimasukkan dalam data inventaris. Pengujian pengendaliannya mengikuti pergerakan persediaan selama perhitungan, melakukan tanya jawab jika ada persediaan di lokasi lain, dan menghitung seluruh label. Untuk pengujian substantifnya, memeriksa label yang tidak digunakan, pastikan label persediaan sudah dimasukkan, dan periksa hitungan memastikan tidak ada yang dihapus. Lalu tujuan audit berikutnya ada item persediaan dalam data inventaris telah akurat. Pengujian pengendaliannya menghitung perhitungan klien untuk memastikan akurasi pencatatan label, yaitu berupa deskripsi dan unit perhitungan. Untuk pengujian substantifnya, memeriksa persediaan yang tercantum dalam data label dan diteliti keakuratan, kualitas, dan deskripsinya, dan melakukan flash test untuk persediaan. Selanjutnya, tujuan audit persediaan dalam data inventaris telah diklasifikasikan dengan layak. Pengujian pengendalian memeriksa deskripsi persediaan pada label dan membandingkan dengan persediaan aktual, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Untuk pengujian substantifnya, periksa verifikasi bahan baku, barang dalam proses dengan membandingkan deskripsi label dengan data label. Dan yang terakhir ada tujuan audit persediaan dalam data inventaris yang dinyatakan dalam nilai dapat direalisasikan. Untuk pengujian pengendalian, menguji keuangan persediaan dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan pabrik dan manajemen berhati-hati dengan barang yang rusak, berkarat, tertutup debu, dan diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Untuk pengujian substantifnya, yaitu lakukan pengujian mengenai lower cost market harga jual. Lalu di sini ada tujuan audit terkait saldo dan pengujian perincian saldo atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini ada tujuan audit saldo. Piutang dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah pada berkas dan jumlah totalnya secara tepat ditambahkan sesuai dengan buku besar. Prosedur auditnya yaitu telusuri 10 akun dari daftar umur piutang ke akun dalam file dan periksa kebenaran penjumlahan vertikal dalam 2 lembar daftar umur piutang dan total keseluruhan halaman. Selanjutnya, untuk tujuan audit yaitu ada pencatatan piutang yang terjadi, yaitu prosedur auditnya, konfirmasi piutang usaha dengan konfirmasi positif, konfirmasi semua piutang di atas Rp100.000. Lalu lakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dijawab pada permintaan pertama atau kedua, dan review daftar saldo piutang untuk piutang yang bersaldo besar dan tidak biasa. Selanjutnya ada tujuan audit saldo seluruh piutang sudah dihitung. Untuk prosedur auditnya itu telusuri 5 akun dari master file piutang usaha ke daftar umur piutang. Lalu ada tujuan audit saldo jumlah piutang yang tepat. Prosedur auditnya konfirmasi piutang usaha dengan konfirmasi positif semua piutang di atas 100.000. Lalu lakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak terjawab dan permintaan pertama atau kedua. Dan review daftar saldo piutang bersaldo besar dan tidak biasa. Lalu ada tujuan piutang diklasifikasikan dengan benar, yaitu prosedur auditnya review piutang yang tercantum dalam daftar umur piutang untuk piutang wesel dan piutang kepada pihak yang berealiasi dan tanyakan kepada manajemen dalam daftar umur piutang wesel atau piutang jangka panjang. Lalu ada tujuan audit pisah batas waktu piutang dagang yang tepat. Untuk prosedurnya, review retur penjualan berjumlah besar sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan telah dicatat pada periode yang benar. Tujuan piutang dinyatakan dalam nilai yang dapat direalisasikan. Untuk prosedurnya, periksa kebenaran penjumlahan dalam daftar umur piutang dan berbicara kepada manajer kredit ada tidaknya kemungkinan penerimaan piutang yang jumlahnya sudah lama tak tertagih. Dan yang terakhir, tujuan klien memiliki hak
atas piutang. Prosedurnya, review notulen rapat Dewan Komisaris untuk mencari informasi tentang kemungkinan adanya penjaminan penagihan atau penjualan piutang, dan tanya manajemen ada piutang yang digadaikan atau dijual. Selanjutnya, tujuan audit terkait saldo dan pengujian perincian saldo atas persediaan dan pergudangan. Di sini tujuan audit saldonya, persediaan seperti yang dicatat memang ada. Prosedurnya, memilih sampel secara acak dengan menomorkan label, mengidentifikasi label dengan nomor ditempelkan pada persediaan yang sebenarnya, dan mengamati pergerakan persediaan selama perhitungan. Lalu tujuan berikutnya, persediaan yang dihitung dan diberi label dihitung untuk memastikan tidak ada yang hilang. Prosedurnya, memastikan persediaan untuk memastikan sudah diberi label, mengikuti pergerakan persediaan selama perhitungan, melakukan tanya jawab jika ada persediaan di lokasi lain, menghitung seluruh label yang dipakai maupun tidak, untuk memastikan tidak adanya yang hilang atau dengan sengaja tidak dimasukkan. Dan yang terakhir, mencatat nomor label yang dipakai maupun tidak dipakai untuk tindak lanjut. Selanjutnya ada tujuan audit persediaan, dihitung secara akurat. Prosedurnya, menghitung perhitungan klien untuk memastikan akurasi pencatatan label, berikut deskripsi dan untuk perhitungan. Lalu membandingkan perhitungan fisik dengan berkas utama persediaan perpetual, dan mencatat perhitungan klien untuk menguji akhir periode. Selanjutnya, tujuan audit persediaan diklasifikasikan dengan benar pada label. Prosedurnya, memeriksa deskripsi persediaan pada label dan membandingkannya dengan persediaan aktual, bukti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, dan mengevaluasi apakah presentasi penyelesaian yang tercatat pada label barang setengah jadi sudah wajar. Lalu di sini ada tujuan informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan persediaan dibeli dan dicatat pada periode yang benar. Prosedurnya, mencatat dalam berkas audit untuk menindaklanjuti nomor dokumen pengiriman terakhir pada akhir tahun, memastikan persediaan dimasukkan dalam perhitungan fisik, menelaah pengiriman persediaan bersamaan dengan pengiriman yang belum diperhitungkan, mencatat dalam berkas audit nomor laporan penerimaan pada akhir tahun untuk ditindaklanjuti, memastikan bahwa persediaan data dimasukkan dalam perhitungan fisik, dan menelaah area penerimaan persediaan yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Selanjutnya, tujuan audit persediaan yang usang dan tidak digunakan lagi, tidak dimasukkan atau ditandai, yaitu prosedurnya menguji keuangan persediaan dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan pabrik. Manajemen berhati-hati dengan barang yang rusak, berkarat, tertutup debu, atau tidak diletakkan di tempat yang semestinya. Selanjutnya, tujuan audit klien mempunyai hak atas persediaan yang tercatat dan diberi label. Prosedurnya, melakukan tanya jawab mengenai barang konsinyasi atau persediaan milik pelanggan yang dimasukkan perhitungan klien, mewaspadai adanya persediaan yang dipinggirkan atau ditandai karena diindikasi tidak jelas kepemilikannya. Yang terakhir, di bab 3 ada kesimpulan. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal, yang dimana seperti yang dilihat pada setiap siklus tujuan dan prosedur audit yang dilakukan, yaitu untuk melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan, dan mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Selanjutnya ada pengujian substantif, menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, yang dimana seperti yang dilihat pada siklus tujuan dan prosedur audit yang dilakukan, yaitu pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melakukan tugas mereka, menginspeksi dokumen dan catatan, melakukan perhitungan kembali, konfirmasi, dan analisis,
Sedangkan untuk pengujian saldo diperlukan pada setiap siklus untuk merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis dan merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.